soal insiden ini. Ada apa dengan PDI? Kenapa PDI? Ya, kalau kami tentu mengambil positifnya saja. Seperti saya sampaikan juga bahwa kenapa PDI yang harus jadi korban saat ini? Pertama karena PDI partai pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem, berada di segmen parlemen. Kali ini di studio kita sudah kedatangan tamu spesial dari DPRD Provinsi Lampung, Komisi 5, Bang Yanuar. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih di masa pandemi COVID-19 ini kegiatan-kegiatan Abang? Ya tentu kalau kegiatan secara kedinasan masih tetap berjalan, apalagi di pandemi COVID-19 ini kan hampir semua mitra yang bekerja secara yang digugus tugas juga adalah sebagian besar adalah bagian dari mitra Komisi 5. Seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Abdul Muluk, Kesra dan lain-lain itu. Nah, sehingga kami selaku mitra ya tentu harus bersama-sama, harus bersinergi untuk mengatasi COVID-19 ini. Dalam penerapan new normal, ini sudah masa new normal ini. Itu bagaimana nih untuk penerapan di masyarakat dan pemerintah saat ini? Ya, pertama kemarin kan sudah ada keluar rilis dari pusat bahwa Provinsi Lampung nomor 1 sebenarnya dalam penanganan COVID-19. Nah, oleh karenanya ini juga tidak bisa membuat kita harus lengah. Tentu di satu sisi kita harus bersyukur karena memang ternyata usaha kita bersama-sama, baik pemerintah daerah maupun dari pihak keamanan, dalam hal ini polisi, TNI, dan juga masyarakat yang membuahkan hasil. Tapi sekali lagi ini jangan sampai membuat kita lengah, justru ini yang memotivasi kita supaya ke depan tetap kita harus ikuti peraturan pemerintah, kemudian protokol kesehatan, dalam hal ini kalau keluar menggunakan masker, misalnya cuci tangan dan di air yang mengalir dan jaga jarak, itu yang terpenting. Sampai memang COVID ini betul-betul berlalu dan tidak ada lagi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Kependidikan nih Pak. Ya, ini kan masuk tahun ajaran. Iya. Nah, untuk penerapan new normal ini, apakah siswa ini akan kembali daring, atau seperti informasi yang Cawa Ekam dapat bahwa ini akan dimulai dari Januari, Bang? Ya, jadi memang tidak bisa kita lihat hanya ada satu variabel. Kalau normal untuk pendidikan, ini banyak faktor yang harus kita lihat. Artinya kita harus pelajari secara komprehensif. Pertama, kami khususnya Komisi 5 sebenarnya belum merekomendasi kalau memang anak-anak ini udah dimulai memasuki sekolah secara fisik gitu ya. Kenapa? Khususnya yang balita, dalam hal ini PAUD misalnya sampai ke SMA. Karena selama ini yang paling rentan itu kan anak-anak justru yang kena. Tapi di satu sisi kita juga harus mempelajari psikologis anak-anak. Kenapa? Anak-anak ini biasa berkumpul, bermain dengan teman-temannya, nah, tahu-tahu berbulan-bulan mereka harus dikurung di rumah, kemudian tidak ada teman bermain. Nah, tentu secara psikologis ini mempengaruhi, mempengaruhi, beda dengan yang dewasa. Sehingga itu yang kita mau, ini harus kita pelajari secara komprehensif. Di satu sisi memang anak-anak ini harus terlindungi dari COVID-19, tapi di sisi lain juga tidak merubah secara psikologis, karena ini khawatirkan juga kalau anak-anak ini kelamaan juga tidak misalnya bersosialisasi, berinteraktif dengan temannya, justru nanti akan menimbulkan juga sikap-sikap individualis pada anak-anak, karena dia tidak terbiasa lagi sosialisasi kan gitu kan, nggak biasa berkumpul, rasa toleransi dengan sesama teman itu kan akan tercipta ketika memang mereka sering melakukan interaksi. Nah, kalau ini sampai 1 tahun misalnya tidak dilakukan, nah ini juga akan jadi problem gitu. Nah, oleh karenanya nanti akan kita cari formulanya yang paling tepat sehingga anak-anak ini terhindar
apakah memang misalnya kita buat pakai SIP misalnya, sehingga tetap terjaga protokol kesehatannya di dalam sekolahan itu, tapi nggak bisa lagi seperti ini, misalnya satu kelas kita batasi berapa misalnya. Itu harus ada batasannya supaya anak-anak tetap bisa berinteraksi, tapi di sisi lain mereka harus kita lindungi gitu. Ya, artinya ada kemungkinan pendidikan ini akan berlangsung. Ya, ada kemungkinan. Ya, nanti kita akan duduk bersama ya dengan dinas pendidikan, termasuk juga dinas kesehatan dalam hal ini kan gitu kan, dengan para akademisi. Nah, kami juga di Komisi 5 yang membidangi ini tentu nanti kita akan ajak duduk bersama, kita bicarakan bagaimana strategi apa yang mau kita ambil ke depan. Nah, karena itu yang saya bilang tadi, kalau hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan, selama ini lewat Google juga bisa, dan selama ini tidak pernah ada persoalan kan. Artinya mau lewat daring, mau dia misalnya lewat Zoom segala macam, nggak ada persoalan. Kalau hanya sekedar dari sisi akademiknya, ilmu pengetahuannya. Tapi bagaimana dengan psikologi, khususnya anak-anak ya, ini yang kita bicarakan misalnya anak-anak. Tapi kalau yang kuliah, saya kira walaupun kuliahnya dia melalui Zoom misalnya, tapi dia masih bisa interaksi dengan cara yang lain karena dia sudah menemukan komunitasnya, bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman. Saya kira nggak akan berpengaruh. Tapi kalau anak SD, ya kita lihat ada beberapa berita bahkan sampai nangis-nangis karena pengen ketemu temannya, ketemu gurunya kan. Nah, ini yang harus saya kira harus kita perhatikan bersama. Nah, ini tidak bisa satu lembaga saja, ini harus duduk bersama, sehingga bahkan kalau perlu nanti kita akan coba dari psikolog juga, kita akan coba undang bagaimana ini supaya kita membentuk di sisi pelajarannya tetap berjalan, tapi secara psikologis anak-anak ini juga tidak terbelenggu. Ke kesehatan. Ya. Untuk penanganan COVID-19 ini, berapa rumah sakit yang dipersiapkan untuk Provinsi Lampung khususnya? Yeah. Dan apakah ada ruang isolasi tersendiri? Ya, kalau yang kita siapkan kemarin kan rumah sakit rujukan itu udah hampir lebih dari 30 rumah sakit. Iya. Seprovinsi Lampung. Nah, kalau Provinsi Lampungnya sendiri, kan Rumah Sakit Bandanegara Husada itu adalah tempat isolasi khususnya pasien-pasien yang OTG ya. Ya, yang tanpa gejala tapi mereka harus diisolasi. Nah, itu kita tempatkan di Rumah Sakit Bandanegara Husada. Nah, sekarang yang di Rumah Sakit Bandanegara Husada, pasien itu hanya tinggal satu lagi. Yang lainnya alhamdulillah sudah bisa pulang karena sudah dinyatakan sembuh. Iya, Bang. Ini ke partai nih, Bang. Iya, boleh, silakan. Iya, ada isu pembakaran bendera. Ini isu apa terjadi sebenarnya, Bang? Isu atau memang terjadi nih, Bang? Ya, saya kira itu fakta ya, fakta yang terjadi di lapangan ketika memang kemarin itu ada demo di depan gedung DPR MPR RI beberapa minggu yang lalu, tanggal 24 ya kalau nggak salah. Nah, kemarin juga kita sudah ke Polda karena memang PDI Perjuangan ini kan sistem komando. Nah, jadi komando dari ketua umum bahwa kita harus tetap melakukan jalur konstitusional, yaitu menempuh jalur hukum. Sehingga diperintahkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang ada di seluruh Indonesia untuk mengawal proses hukumnya ini. Nah, kemarin DPD dan DPC PDI Perjuangan seprovinsi Lampung kemarin serentak mendatangi teman-teman yang ada di kepolisian. Kalau kami karena tingkatannya DPD kemarin yaitu ke Polda Lampung. 15 kabupaten kota juga bersama-sama kemarin menghadap ke atau bersilaturahim ke Polresnya masing-masing. Nah, banyak hal kemarin sudah kami sampaikan karena memang ada semacam surat pernyataan secara nasional yang kita sampaikan kepada Kapolda. Yang pertama, isi surat itu bahwa kita menyatakan PDI Perjuangan ini adalah partai yang sah. Bahkan saat ini partai pemenang di Republik ini yang tentu saja kami memperoleh itu dengan cara yang konstitusional. Ya, artinya melalui pemilu
tahun 2019 kemarin yang notabene juga dipilih oleh masyarakat secara langsung. Itu fakta gitu. Bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai pemenang dan partai yang sah, yang diakui oleh undang-undang juga. Nah, yang kedua, bahwa PDI Perjuangan ini adalah berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, PDI Perjuangan ini juga adalah satu-satunya partai yang punya sejarah perjuangan panjang di Republik ini. Mulai dari PNI yang dipimpin oleh Bung Karno atau didirikan oleh Bung Karno, sampai saat ini adalah menjadi PDI Perjuangan yang juga dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang notabene adalah putri dari Bung Karno juga. Artinya kami partai yang punya sejarah panjang di Republik ini, bukan tiba-tiba muncul di akhir kemudian sekarang ada tuduhan bahwa PDI Perjuangan adalah PKI. Ya tentu ini kami bantah secara baik secara hukum maupun secara de facto bahwa memang itu tidak benar. Nah, kemudian yang ketiga, isi petisi kami kemarin itu adalah meminta kepada aparat kepolisian, dalam hal ini seluruh aparat kepolisian, supaya menindak tegas dan segera menangkap pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Nah, saya kira juga tidak sulit bagi polisi untuk menangkap itu karena wajah pelakunya sudah terpampang di mana-mana. Kemudian bicara identitas, kami yakini betul bahwa ketika kejadian itu banyak intel polisi juga yang berada di sekitar lokasi. Jadi saya kira nggak sulit untuk menangkap pelaku ini. Nah, kenapa kami harus desak ini secepatnya? Karena kami khawatir kalau ini dibiarkan berlama-lama, pertama ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi kita ke depan. Saya kira ketika memang berbeda pandangan, berbeda pendapat, silahkan saja. Sepanjang itu disampaikan dengan cara yang egaliter. Ya. Sepanjang itu disampaikan dengan cara yang egaliter, saya kira tidak ada persoalan. Beda pendapat dalam demokrasi wajar. Kemudian yang kedua, kalau ini juga berlarut-larut, kami khawatir ini juga jadi konflik horizontal. Kenapa? Mengingat pengurus PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan ini ada sampai tingkat dusun. Nah, kalau ini nanti jadi persoalan, jadi masalah di bawah itu, ini akan jadi konflik horizontal. Ya, beda dengan elit-elit politik misalnya yang memang sudah bisa menahan diri. Nah, tapi kalau yang kader kami di bawah, nah ini yang kami khawatirkan. Nah, walaupun sampai saat ini kami masih satu komando, sami'na wa ta'na dengan perintah Ibu Ketua Umum. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian juga kami sampaikan kemarin kepada Kapolda, karena kebetulan saya yang jadi juru bicaranya. Sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 99, itu penyempurnaan atau pengganti dari KUHP pasal 10, yang bunyinya barang siapa dengan sengaja mencetak gambar atau bendera yang identik dengan PKI secara sengaja, kemudian akan menimbulkan persoalan atau kericuhan di masyarakat, itu bisa dikenakan sanksi 20 tahun. Nah, kami yakini betul kemarin itu bendera PKI yang dibawa itu adalah dicetak oleh mereka sendiri, dibawa oleh mereka sendiri, kemudian dikibarkan sendiri, kemudian dibakar sendiri. Karena bendera PKI itu tidak akan ada jualannya, kan gitu kan. Artinya apa Undang-Undang 27 tahun 99 ini sudah memasuki unsur itu, sudah kena gitu. Nah, dan yang terakhir kami sampaikan kemarin bahwa PDI Perjuangan ini, saya bilang dengan Pak Kapolda kemarin, tidak pernah dirancang, tidak pernah dilatih untuk melangkah mundur. Kami adalah nasionalis, kami Soekarnois, artinya ketika bicara untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan untuk keutuhan NKRI, kader-kader PDI Perjuangan tidak akan pernah mundur. Kami akan terus maju dan akan memperjuangkan hak-hak itu. Karena kami yakin betul ketika kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat, tidak ada yang tidak bisa kami selesaikan. Nah, itu kuncinya kemarin yang kami sampaikan, yang saya sampaikan mewakili teman-teman semua di Polda kemarin. Dan alhamdulillah Pak Kapolda juga menyambut baik, dan beliau pada prinsipnya kepolisian tegak lurus untuk menyelesaikan masalah yang kemarin itu. Jadi dilakukan dengan serentak ya, Bang? Ya, khususnya Provinsi Lampung. Kalau se-Indonesia kan ada yang sudah hari berikutnya, ada yang sebelumnya juga ini. Jadi
Tapi pada prinsipnya seluruh Indonesia perintahnya sama. Agar supaya kita sama-sama mengawal proses hukum ini, jangan sampai stagnan. Ya tentu saja ketika memang polisi juga harus bergerak, ini masih ada perbedaan pendapat bahwa ini harus masuk pasal ini dikenakan pasal ini. Tapi intinya bahwa pembakaran itu sama-sama menyetujui bahwa itu adalah kesalahan dan itu proses hukum. Soal pasal yang dikenakan ya kita serahkan saja pada proses. Menarik nih Bang. Soal insiden ini, ada apa dengan PDI? Kenapa PDI? Ya. Kalau kami tentu mengambil positifnya saja. Seperti saya sampaikan juga bahwa kenapa PDI yang harus jadi korban saat ini? Pertama karena PDI partai pemenang. Karena PDI partai pemenang dan sudah dibuktikan satu-satu. Ada konspirasi. Konspirasi pastilah itu ya, pastilah itu. Dan ini bukan semata-mata hanya persoalan untuk ke depan kan masih panjang istilahnya ini. Nah, itu yang kita minta. Ini kan bukan hanya persoalan masalah HIP saja kan gitu kan. Tapi ini persoalan politik gitu loh. Nah, makanya kita menganjurkan kepada saudara-saudara kita yang memang ya mau juga merasakan kekuasaan, ya rebutlah secara konstitusional gitu loh. Artinya bekerjalah dari sekarang, dekati rakyat, karena kan sekarang kan jelas prosesnya adalah pemilu yang notabene adalah rakyat langsung yang milih. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang radikal seperti ini. Walaupun kita tahu gitu kan, nah teman-teman yang bergerak ini juga kan juga tidak asing buat kita siapa gitu. Jadi ya tapi itulah kami tidak pernah, sekali lagi tidak pernah memundur ketika itu memang itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita tidak mau dipecah belah sehingga kita tetap artinya menempuh jalur hukum. Karena kalau kita lakukan hal yang sama, tentu rakyatlah yang jadi korban. Makanya Bu Ketua Umum memerintahkan ini untuk menempuh jalur hukum. Dan kami sudah pernah mengalami hal yang lebih ekstrim dan lebih berat. Kalau kita misalnya mengingat sejarah, ada peristiwa Kuda Tuli tanggal 27 Juli 1996, bagaimana saat itu markas kami diporak-porandakan, dibungi, hanguskan oleh partai penguasa saat itu. Dan saat itu juga semua kader sudah siap untuk bergerak untuk melawan kezaliman itu, tapi tetap Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri saat itu memerintahkan agar supaya kita menempuh jalur hukum. Dan saat itu lebih dari 267 kabupaten kota melakukan gugatan seperti yang kita lakukan hari ini, dan alhamdulillah dimenangkan oleh PD Perjuangan. Artinya kalau melewati hujan badai saja kami sudah selamat, bagaimana hanya sekedar melewati gerimis kami pikir nggak akan ada masalah gitu. Ini hanya kerikil-kerikil. Iya, iya. Iya Bang. Menariknya lagi ini Bang, bagaimana persoalan konflik horizontal yang Abang bilang tadi kan kader kita sampai ke dusun-dusun. Iya. Kekhawatiran seperti apa yang akan dilakukan ketika terjadi pembiaran Bang? Ya karena ini kan sekali lagi tidak hanya seperti yang kita lihat bahwa teman-teman bergerak demo, kemudian setelah demonstrasi selesai menyampaikan aspirasi, ini kan kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat kita masih ada gitu loh provokasi-provokasi yang memang untuk memecah belah tujuannya. Nah, kalau ini terjadi, kader-kader kami di bawah kan juga tidak sama pemikirannya dengan elit-elitnya. Kami khawatirkan justru akan jadi perpecahan di masyarakat itu sendiri. Nah, makanya kita minta supaya secepatnya bahwa ini segera diambil tindakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Nah, sekali lagi toh yang kemarin juga demo yang melakukan provokasi itu kan juga bagian dari masyarakat. Nah di tengah-tengah mereka itu, di tengah-tengah masyarakat itu ada kader-kader PDI Perjuangan juga. Nah ini yang kami khawatirkan. Sekali lagi kalau ini terjadi tentu yang dirugikan pertama rakyat, masyarakat itu sendiri. Apalagi kita masih PDI Perjuangan fokus memang penanganan COVID-19 saat ini. Kedua, memang ada pihak-pihak yang menginginkan ini. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu loh.
Makanya PDI Perjuangan sendiri kita menahan diri untuk berpikir lebih wise, lebih bijak, jangan sampai justru tindakan-tindakan yang kita ambil justru merugikan rakyat itu sendiri. Ya Bang, apakah ada himbauan dari Abang khususnya atau partai PDIP agar insiden ini tidak terjadi lagi? Ya, tentu kita berharap bahwa cara-cara seperti ini sudahlah kita akhiri, jangan sampai ini terulang lagi. Yaitu tadi kita anjurkan kepada teman-teman yang memang mau mencoba duduk di posisi kekuasaan seperti yang hari ini dilakukan oleh PDI Perjuangan, ya lakukan saja dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang konstitusional, kan sudah ada wadahnya. Kami PDI Perjuangan juga kan tidak semerta-merta seperti ini, dan juga ini bukan tidak kami dapatkan melalui undian dan hadiah. Artinya itu yang saya bilang tadi, ini kami dapatkan dengan perjuangan yang cukup panjang. Nah, jadi silahkan saja kalau ada partai politik, ada kelompok-kelompok yang ingin misalnya memegang kekuasaan seperti yang saat ini dinikmati oleh PDI Perjuangan, ya berjuang, itu anjuran kami. Dan yang kemudian kan ini tidak sebatas juga hanya sekedar protes dengan partai PDI Perjuangan, tapi ini kan juga kita lihat kalau bunyi orasinya sudah mau memakzulkan pemerintahan yang sah, saya kira ini juga udah termasuk bagian dari makar. Ini tidak boleh kita biarkan gitu. Nah, jadi kita sudahilah cara-cara yang seperti ini, ya kita bersabar, kan sudah diatur oleh undang-undang kita, konstitusi kita, bahwa setiap 5 tahun sekali itu diadakan kontestasi, tujuannya untuk merebut kekuasaan. Yang terakhir nih Bang. Oke. Podcast Ciao Ekam ini terbilang baru Bang. Iya. Untuk sebuah konten yang mengundang beberapa narasumber. Nah, kesan dan saran dari Bang Yanuar untuk Ciao Ekam. Ya, pertama saya mengapresiasi lah ya acara semacam ini, karena ini juga bagian dari mengedukasi masyarakat. Nah, supaya masyarakat juga tahu informasi-informasi yang ada khususnya di Provinsi Lampung. Nah, sekali lagi bahwa secara pribadi dan secara kelembagaan tentu kami mengapresiasi dan mendukung teman-teman yang memang sudah punya ide untuk punya konten-konten semacam ini. Hanya saja saran kami bahwa teman-teman media ini satu-satunya harapan kita di negeri ini yang bisa menjadi pemersatu, bukan justru memecah belah. Sehingga kita minta supaya pemberitaan itu sesuai dengan fakta yang ada, kemudian harus diberitakan secara objektif. Artinya pemberitaan itu harus dikonfirmasi dulu apakah itu benar atau tidak. Jadi jangan sampai kita punya media, punya konten, nanti akan punya image, itu mah cuman hoak. Nah, kalau media sendiri sudah memberitakan hal-hal yang hoak, nah ini kita khawatirkan juga masyarakat kita justru akan tidak percaya. Nah, sekali lagi harapan kami support, dan ini mudah-mudahan jadi media yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Artinya beragam partai politik yang ada di Indonesia adalah cara untuk merebut kekuasaan, tapi dilakukan dengan cara-cara yang benar. Terima kasih Bang Yanuar. Saya Novelia Yulti Sanggem mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tiba-tiba bulat.